Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 20 Februari 2025. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau bersama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami, dan yang memberikan anugerahnya untuk setiap kami setiap hari. Dan hari ini ya Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap kami lewat kebenaran firman-Mu, dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, perenungan firman Tuhan kita pada hari ini terambil dalam Matius 5 ayatnya yang ke-6. Matius 5 ayat yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah, karena mereka akan dipuaskan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, bagian kebenaran firman Tuhan yang kita baca ini merupakan bagian seri dari khotbah Yesus di bukit yang dimulai dengan ucapan bahagia. Ucapan bahagia yang keempat yang hari ini kita baca di dalam terjemahan versi yang kedua dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kehendak Allah karena mereka akan dipuaskan. Sedangkan di dalam terjemahan baru versi yang pertama di sana dikatakan berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Bapak Ibu Saudara, ucapan bahagia ini masih ada kaitannya dengan ucapan bahagia yang sebelumnya, yaitu tentang orang yang lemah lembut dan bahkan miskin di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, kata diberkati atau berbahagia dalam ucapan bahagia ini sebenarnya menandakan kepuasan yang mendalam dan penuh sukacita serta keadaan batin dan yang sejahtera secara rohani. Kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca di ayat yang ke-6 ini, kata kebenaran ini yaitu dikaiosune atau kehendak Tuhan ini mendorong kita untuk mengaitkan kebenaran dengan ukuran hidup yang benar, kehendak hidup yang Allah kehendaki, yaitu adalah kehidupan yang benar. Orang yang berbahagia adalah mereka yang lapar dan haus terhadap kebenaran, dalam arti ukuran hidup yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita tidak diperintahkan untuk menghasilkan ataupun mencapai kebenaran itu. Tetapi kita akan merasa lapar dan haus terhadapnya. Dan di sana dikatakan akan dipuaskan. Di dalam bagian ini, kata ini menyeratkan bentuk pasif yang menyeratkan bagaimana Allah sendirilah sebagai subjek yang akan memuaskan dan bahkan menyediakan kebenaran dan kehendak itu bagi umat yang rindu untuk mencari, haus dan lapar akan kebenaran dan kehendak Allah itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kerinduan ini dikatakan adalah pencarian yang sungguh-sungguh, yang haus dan lapar akan kebenaran Allah, mencari kehendak Allah, mencari kebenaran Allah di atas segala sesuatu. Sehingga kata berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, mereka dipuaskan oleh kebenaran Allah sendiri, sehingga kehidupan mereka pun adalah kehidupan yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran dan sesuai dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara, relasi dengan Tuhan itu mendatangkan kepuasan karena hidup di dalam kebenaran Allah akan menggerakkan hidup kita untuk hidup benar sesuai dengan kehendak Allah di hadapannya. Kata haus dan lapar akan kebenaran yang datang dari Allah itu sendiri di tengah-tengah segala ketidakbenaran hidup, tetapi di tengah-tengah ketidakbenaran dunia ini tetap rindu mencari kehendak Allah, mencari kebenaran Allah sesuai dengan kehendak Allah dan bersumber daripada Allah sendiri. Bapak Ibu Saudara, seringkali kita kalah dengan dosa karena tidak memiliki hasrat yang cukup kuat untuk hidup benar di hadapan Allah. Kita seringkali tidak benar-benar menginginkan hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah, atau mungkin kita merasa diri sudah penuh dengan kebenaran. Dan hal ini adalah keadaan yang bahaya. Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari kebutuhan kita, kehausan kita akan kebenaran yang juga mendorong kita untuk melakukan kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Hasrat untuk melakukan hidup yang benar di hadapan Allah bersumber dari pengenalan yang benar akan Allah, yang juga akan terus menuntun kita di dalam kebenaran melakukan kehendaknya, sehingga kita puas hidup di dalam kebenaran Allah. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, sudahkah kita dipuaskan oleh kebenaran Allah?
Atau adakah kerinduan di dalam hati kita untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, hidup benar sesuai dengan kebenaran Allah, ataukah kita justru tidak punya hasrat itu, kerinduan itu untuk melakukan kehendak Allah dan kebenarannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita memiliki relasi yang dekat dengan Allah, sehingga kita pun memiliki hati yang haus di dalam kebenaran Allah dan hidup sesuai dengan kehendak dan kebenarannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau bersama-sama memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran Tuhan, akan kehendak Tuhan, sehingga kita melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Maukah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Maukah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Maukah kita punya keinginan untuk menyenangkan hati Tuhan di dalam kehidupan kita dan berpaut pada kebenarannya? Dengan hidup berelasi dengan Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa di dalam Engkau kami menerima kebenaran yang sejati. Bahkan kami dibenarkan di hadapan Allah karena kami percaya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu kebenaran Tuhan itu sendirilah yang terus memuaskan dahaga kami, kerinduan hati kami untuk kami boleh sungguh-sungguh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Tolong kami ya Tuhan, bukan hanya sekedar mendengarkan firman Tuhan, tetapi kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami pun punya kerinduan untuk melakukan kehendak Tuhan dan untuk melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan tolong kami sepanjang hari ini, sepanjang kehidupan kami, berikan hati kepada setiap kami, hati yang mau menyenangkan hati Tuhan. Tuhan tolong kami di dalam kehidupan keluarga kami, kehidupan pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, kami rindu ya Tuhan untuk melakukannya dengan benar di hadapan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, tolong kami untuk bisa hidup benar di hadapan Tuhan, tuntun kami di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati.